Halo, Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Dita Fitri Haloho. Saya dari Universitas Maliku Saleh, Prodi Pendidikan Matematika. Hari ini saya sedang berada di SMP Negeri 4 Cerdas Muara Batu untuk melakukan wawancara terkait mata kuliah Manajemen Pendidikan. SMP Negeri 4 Cerdas Muara Batu merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di Jalan Banda Aceh, Medan, kilometer 243, Menasa Arun, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Sekolah ini memiliki visi untuk mewujudkan peserta didik yang berhak mulia, cerdas, dan berprestasi. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke wawancaranya. Nah teman-teman, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Dr. Andreas Abdullah MPD selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri 4 Cerdas Muara Batu. Sebelumnya, Pak, saya izin perkenalkan diri. Nama saya Dita Fitri Haloho dari Universitas Maliku Saleh. Adapun tujuan saya pada hari ini adalah untuk melakukan wawancara terkait mata kuliah Manajemen Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber pada hari ini. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, kenapa sih Pak pada penamaan sekolah SMP Negeri 4 Cerdas Muara Batu ini diberi kata cerdas pada kalimatnya? Jadi latar belakang yang mendirikannya ini Pak Ibrahim Buzaitun ya. Ya, jadi yang Pak Ibrahim pertama membangun itu semuanya dipakai nama lanjutannya seperti SMA Unggul School, kemudian SMA Kusuma Bangsa dekat ini di Bangsa. Kusuma Bangsa dia yang bangun pertama, yang buat bangun akan batu pertama, dia kepalanya. Langsung SMA Negeri 2 Kusuma Bangsa Muara Batu. Kusuma Bangsa. Kemudian dibuat ini SMP Tempat Cerdas, SMP Negeri 4 Cerdas. Mungkin karena dulu kan ada rencana mau buat boarding school dulu ya. Jadi boarding school harus ada ujungnya gitu kan. Ya boarding school biasanya SMA Muda Bangsa kan. Semua itu dibuat ujungnya. Tetapi karena gagal boarding school, ya namanya tetap nomenklaturnya tidak ada ubah lagi. Nah, itu sebabnya. SMP lain kan SMP 4 saja kan. Kalau kita 4 Cerdas Muara Batu. Kemudian Pak, apa sih visi dan misi tujuan dari sekolah ini dan akreditasi sekolah? Kalau akreditasinya visi-misi. Kemudian pencapaian atau prestasi apa saja sih yang sudah didapat sekolah ini selama masa berdirinya, baik dari sekolah, guru ataupun siswa? Itu yang pertama, dulu ada juara lomba apa buat itu? Ya, tingkat provinsi. Juara 3 lomba Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Kemudian lomba pertandingan bola kaki. Kemudian lomba lomba baca puisi. Ya. Kabupaten. Itu banyak. Kemudian sekolah, walaupun memang sekolah kita lihat kan hanya sedikit sekali. Kalau tahun ini dapat predikat sekolah rapor pendidikan termasuk terbaik, sehingga kami diberikan dana pos kinerja. Kalau di Muara Batu hanya 2, satu SMP 2, satu SMP 4, SMP 3 nanti tidak ada. Jadi bukan dari pertama prestasi, kami bukan prestasi. Bukan lewat prestasi dapat tapi lewat kinerja terbaik rapor pendidikan. Itu prestasi yang insyaallah sudah diterima walaupun sedikit ya. Kemudian Pak, sekarang ini kurikulum apa sih yang diterapkan di sekolah ini dan seperti apa penerapannya? Kurikulum apa yang diterapkan di sekolah? Yang diterapkan sekarang kelas 1 dan kelas 2 itu kurikulum Merdeka. Kelas 3 kurikulum
13 ada yang kerja berjenjang. Tahun yang lalu kelas 1, tahun ini kelas 2, tahun depan itu sudah semuanya kelas 3. 1, 2, 3 sekarang kelas 1 dan 2 yang merdeka. Nah, satu lagi kelas 3 yang masih Kemudian Pak, berapa sih jumlah mata pelajaran di sekolah ini dan muatan lokalnya? mata pelajarannya 10 ya. Nah, mata pelajarannya 10, mata lokalnya kita tidak ada mata lokal lagi kan? Mata lokal nggak ada mata lokal. Yang pertama, yang kedua, mata lokal itu dipengaruhi oleh keputusan gubernur. Sudah beberapa tahun kami tunggu keputusan gubernur untuk membuat semacam muatan lokal yang diakui sampai ke Dapodik di Jakarta. Belum ada sampai sekarang. Untuk apa kita masukkan nama? Gurunya tidak boleh kita bayar yang honor. Guru negeri pun tidak ada artinya jam. Jadi nggak ada. Dulu ada bahasa Aceh, ada tulisan Arab, tapi nggak ada artinya. Misalnya ibu PNS, misalnya adik PNS kan, mau ngajar nggak dihitung jamnya, kan begini juga. Misalnya honorer, mau bayar nggak boleh masuk. Mau bayar dengan uang bos, dengan dana bos, karena tidak ada diakui oleh Dapodik, hanya di Aceh saja. Jadi itu belum menyatu ke Jakarta, sehingga jauh beberapa kali dulu ada Quran hadis ya, yaitu ya, ada B, Quran hadis, SKI, semua itu mandek Jakarta, nggak kita masukkan ke Dapodik ditolak. Kalau dulu agama pai itu 8 jam ya, dulu pai 8 jam, ya, yang diakui cuma 5 aja. Makanya mulak nggak ada, ijazah pun nggak ada itu. Kemudian Pak, kegiatan ekstrakurikuler apa yang ada di sekolah ini? Kalau ekstrakurikuler itu yang nyata Bu Zaitun belum ya, pramuka, tapi belum kita laksanakan ya, cuma baru kita susun gitu. Kemudian kalau tahun-tahun lalu kan Lomba pidato ya. itu nggak serta-merta, artinya begini gitu. Misalkan kami ini mau perlombaan 2 bulan ke depan ini ada perlombaan, 2 bulan yang ini baru kami siapkan ekskulnya. Misalnya nanti hari Senin kan kita ke tim, sudah ada perlombaan sana. Baik, selanjutnya Pak, berapa sih jumlah guru dan tenaga kerja di sekolah ini? Kalau guru 10 ya semua ya, yang PNS dan honor 2 orang. Kalau TU-nya atau stafnya 2 ya, 4 ya, 4. Yang PNS 2, yang honor 2. Kemudian jumlah peserta didik? Peserta didiknya 58 orang. Sedikit karena sekolah yang dekat-dekat, sedangkan SD-nya nggak banyak. Ada berapa kelas sih Kak di sekolah ini dan sarana prasarana apa saja yang tersedia? Ada kelas 3 ruang, 3 rombel. Misalnya 3, tapi mencukupi karena anaknya 20, 18, 18. Cukup 3 ruang, rombongan belajar, kemudian kantor guru bersatu dengan kantor kepala sekolah, kemudian laboratorium IPA, kemudian pustaka. Kemudian Pak, adakah penarikan dana dari peserta didik seperti uang SPP? Tidak ada, sama sekali tidak ada, sampai OSIS tidak ada Bu Zaitun ya. Penarikan dana dari siswa sampai OSIS tidak ada. Kami di sini nggak ada ambil uang dari siswa Besar pun tidak ada. Baik Pak, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan serta kesediaannya. Saya cepat.
di sini bersama Bapak Nirwan selaku Waka dari SMP Negeri 4 Cerdas Muara Batu. Pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, seperti apa sih kesulitan yang dihadapi Bapak selama mengajar dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Kemudian adakah kegiatan pendukung yang dilakukan untuk menunjang kegiatan siswa? Kayak kegiatan siswa. Kegiatan biasanya ujian kalau dulu ada yang namanya UAS, itu untuk meningkatkan prestasi siswa kita mengadakan belajar tambahan misalnya sore hari itu dengan mata pelajaran yang dimainkan. Kalau sekarang kan ada yang namanya ANDK, jadi untuk mendukung atau untuk meningkatkan prestasi dia dalam bidang itu literasi dan numerasi, itu kami setiap pagi itu anak-anak diwajibkan mengikuti literasi sehingga anak memiliki kemampuan yang lebih dalam menguasai dan menyerapkan apa yang dibacakan. Kemudian bagaimana sih cara Bapak memberikan motivasi kepada siswa yang mungkin sulit dalam memahami pelajaran? Bagi kami untuk mengatasi apa yang pelajari ini akan bermanfaat pada diri saya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kalau kita mengaitkan dengan dunia akhirat, kalau sekarang di daerah kita ini karena ada seakan-akan belajar di sekolah ini bagi siswa itu tidak penting karena tidak berhubungan dengan akhirat. Bayangkan ada anak kalau misalnya suatu saat nanti kalau orang itu tidak belajar, yang jadi pemimpin kita orang-orang yang berbeda agama dengan kita, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan kemasyarakatan kita. Kemudian bagaimana sih cara Bapak mengolah kelas agar tetap efektif dan tertib? Dan kehidupan kita mencoba dengan memberi teladan yang sama, mengajak dia untuk meninggalkan hal-hal yang misalnya kita bilang kata-kata yang itu tidak pantas kepada guru tua. Kita mencoba sedikit demi sedikit kata-kata itu kita hilangkan dari kebiasaan. Kemudian menurut Bapak metode belajar apa sih yang paling efektif untuk mengajar siswa? Karena kita harus Baik Pak, saya rasa cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dari Bapak.
Amin.